Nabi kita Muhammad SAW pernah diperlihatkan pada saat sedang Isra dan Mi'raj, ada seseorang diberikan makanan yang enak di pandangan mata manusia, tapi nggak disebutin jenis makanannya apa ya. Dan di sebelahnya ada makanan yang busuk, penuh dengan ulat dan belatung. Tapi anehnya orang itu makan yang banyak dengan belatungnya dengan lahap, dia tinggalkan yang enak. Lalu kata Nabi SAW kepada Jibril, siapa orang ini wahai Jibril? Kenapa kok dia jelas-jelas dikasih makanan enak milih yang busuk itu? Kata Nabi SAW, kata Jibril SAW, itu orang yang sengaja pada saat di dunia tidak menikmati apa yang Allah halalkan. Sengaja mencari yang Allah larang, Allah haramkan sengaja. Kan gitu. Maka Allah pun sekarang menghukum dia dengan begini. Yang dimunculkan adalah keinginan dia untuk mengambil yang busuk itu dan dia meninggalkan yang baik. Gitu kan. Dalam beberapa asar yang lain dikatakan dia telah dilarang berzina ya, dan disuruh menikah, dia malah pilih berzina itu. Padahal sebenarnya sudah jelas gitu kan. Bapak Ibu sekalian, ahli maksiat, mungkin di apartemen ini Anda tahu ya, semoga Allah berikan hidayah, cukup banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi, gitu kan. Tapi alhamdulillah di sisi lain dengan adanya masjid ini juga Allah mudahkan kita untuk bisa ya menyebarkan kebenaran gitu. Orang-orang yang berbuat maksiat teman-teman sekalian dengan orang-orang yang taat, jangan Anda pikir orang maksiat itu keenak ya. Sebenarnya kalau mereka makan, dianggap itu makanan enak misalnya. Kita pun bisa makan enak kok. Pada saat mereka tidur, kita pun bisa tidur. Pada saat mereka menggunakan kendaraan, kita pun bisa menggunakan kendaraan. Cuma bedanya kita berada di rel Tuhan Allah Subhanahu wa taala alam semesta, mereka sedang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menikmatin dunia, sudah nikmatin makanan enak, pakaian bagus, tutup aurat, kemudian nama kita harum, orang semua. Coba kalau kita lewat menggunakan kopiah atau pakai jilbab akhwat kita, tanggapan orang positif saja, gitu kan. Beda dengan kalau orang lewat kemudian pakai celana pendek atau kelihatan auratnya, tanggapan orang simpang siur, ini baik nggak ya, gitu kan? Tapi lebih cenderung orang kepada yang buruk. Sebenarnya kalau kita pikir secara akal sehat, apa yang mereka nikmatin, kita lebih menikmatin berlipat-lipat ganda. Lalu kenapa harus menjadi seperti mereka? Apa yang mau dibanggakan menjadi ahli maksiat, gitu kan? Yang semua maksiat itu akan ada konsekuensinya. Gak ada dosa Bapak Ibu sekalian yang dikerjakan oleh seseorang kemudian tidak datang hukumannya, mustahil. Gak ada. Jadi kalau satu waktu misal dulu Anda pernah mau berzina terus batal gak jadi, syaitan bisikin, coba dulu saya berzina saja ya, nanti sekarang saya tobat. Salah itu bisikan syaitan kan itu. Kalau Anda kerjakan pada saat itu, demi Allah akan datang hukumannya. Hukumannya apa nggak tahu, mungkin kena penyakit kelamin, mungkin jalan ditabrak, mungkin hilang barangnya, banyak, ada konsekuensi. Nggak ada dosa yang tidak ada konsekuensinya. Pasti akan datang konsekuensi. Itu sudah sunnatullah. Agar orang tidak mengulanginya. Jadi harus difahamin masalah ini. Makanya mengikuti Nabi SAW adalah jalan yang terbaik. Nikmat hidup itu luar biasa gitu. Kalau mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti agama ini tenang sekali. Ya. Kemudian disebutkan di sini itu dalil, sebenarnya ini kita lanjutan dari yang pertama ya, tentang beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dalil-dalil nakli, pertemuan yang lalu saya sebutkan, adalah kesaksian Allah dan para malaikat bagi Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau betul menerima wahyu. Itu sudah kita jelaskan. Surah An-Nisa 166. Kemudian juga kita sudah jelaskan informasi dari Allah mengenai universalitasnya kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini juga sudah kita jelaskan dalilnya dan termasuk tadi yang saya sambung itu. Sekarang kita masih masuk di dalil nakli. Penjelasan tentang kedudukan Nabi SAW adalah berita dari Rasulullah SAW tentang kenabian beliau sendiri, yang dengannya kenabian diakhiri, kewajiban patuh dan taat kepadanya, dan keumuman atau universalitas risalah kerasulannya, sebagaimana sabda beliau. Yang pertama adalah hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2864 dan Imam Muslim 1776. Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah seorang nabi dan tidak ada kedustaan di situ. Nggak usah kalian ragu, saya nabi, ikutin aja. Pasti benar gitu. Dan saya adalah cucunya Abdul Muttalib. Kata para ulama, sabda Nabi SAW dan saya cucunya Abdul Muttalib. Ternyata nama Abdul Muttalib ini tersebutkan juga tersirat dalam Taurat dan Injil sebagai kakek Nabi SAW. Jadi pernah terjadi begini jemaah sekalian. Waktu Nabi SAW umur 12 tahun, beliau pernah bergelantung pada baju ya, atau menarik baju pamannya Abu Talib, tujuannya
untuk ikut ke negeri Syam. Waktu itu umur beliau masih 12 tahun. Dan ini saya sudah jelaskan, ada di YouTube atau di website tentang Sirah Nabawiyah. Di awal-awal, masa kekanak-kanakan atau masa kanak-kanaknya Nabi SAW. Jadi beliau pernah bergantung dan beliau tidak mau lepas baju pamannya sampai beliau dibawa. Ringkas cerita, pada saat Nabi SAW dibawa oleh Abu Talib pamannya, sampailah ya di dekat negeri Syam. Dan kebetulan waktu itu kafilah mereka, karavan mereka istirahat di sebelah sebuah gereja. Dan sisa bangunan gereja itu masih ada sekarang di negeri Syam. Ya, masih dianggap seperti atau sebagai puing-puing yang bersejarah gitu. Maka pada saat itu Nabi SAW bersama dengan kafilah ini istirahat dengan pamannya. Kebetulan ada pimpinan pendeta waktu itu, dia lagi menunggu, memang mencari, mengikuti kafilah-kafilah yang datang dari Jazirah Arab karena dia tahu itu adalah masa keluarnya Nabi terakhir, gitu kan. Maka dia lihat kafilah Abu Talib ini sendiri berbeda. Jadi pada saat kafilah ini jalan mau melewati depan gerejanya, itu dilihat ada awan yang menaunginya. Maka dia pun mengatakan kepada pelayan-pelayannya di gereja itu, panggil kafilah ini, undang makan mereka semua, diundanglah makan. Ringkas cerita, masuk, diundang makan. Lalu pendeta ini datang melihat satu persatu wajah orang-orang Quraisy termasuk Abu Talib. Dia melihat tidak ada ciri-ciri kenabian di situ. Lalu kemudian dia berkata, apakah masih ada di antara kafilah, anggota karavan kalian ini yang tidak ikut? Maka Abu Talib bilang masih ada. Ya, salah satu ya anggota keluarga kami yang masih kecil. Itulah Nabi Muhammad SAW, umurnya 12 tahun. Ternyata Nabi SAW tidak diajak makan. Waktu zaman dulu itu aib kalau orang tua makan, lalu anak-anak ikut makan, gitu kan. Maka disuruh tunggu Nabi SAW, selesai mereka makan, baru Nabi SAW boleh makan. Begitulah kurang lebih gambaran pada saat itu. Maka pendeta ini mengatakan, saya ingin temuin dia. Ditemuinlah. Waktu Nabi SAW dipanggil masuk, lalu pendeta ini melihat Nabi SAW dengan sangat jeli. Dari alisnya, dari matanya, dari rambutnya. Lalu pendeta ini kembali, ya, mundur. Lalu berkata, inilah dia. Lalu berkata kepada Nabi SAW, dia mau uji, dia bilang, saya bersumpah atas nama Lat dan Uzza. Lat dan Uzza ini jemaah sekalian adalah nama dua patung yang disembah di Mekah. Dan semua orang Quraisy kalau bersumpah pakai nama ini. Lalu pendeta ini mengatakan, saya bersumpah atas nama Lat dan Uzza. Ingin menanya kepada Nabi SAW, saya ingin bertanya padamu. Kata Nabi SAW, umur 12 tahun, jangan kau sebut dua nama itu karena saya sangat membencinya. Lalu pendeta ini tambah yakin dan berkata, wahai anak kecil, bolehkah saya melihat pundakmu? Maka berkatalah Nabi SAW, silahkan dibuka. Ternyata di pundak sebelah kanan, semua nabi itu punya namanya alamatin nubuwah, tanda kenabian. Seperti daging warna merah, agak ya daging tumbuh ya, seperti tambahan, dan itu dikelilingi dengan bulu yang lebat. Dan itu dilihat, waktu lihat oleh pendeta tersebut langsung dia menciumnya dan memegang tangannya lalu membawa di tengah-tengah orang-orang Quraisy yang lagi makan termasuk Abu Talib. Lalu kata pendeta ini, siapa anak ini? Abu Talib nyaut, itu anak saya. Apa kata pendeta ini? Mengagetkan Abu Talib. Anak ini tidak mungkin punya ayah. Anak ini ayahnya mati waktu dia masih berumur 6 bulan di perut ibunya. Dan ya, kalaupun kau benar keluarganya, maka kau adalah pamannya, gitu kan. Anak ini memiliki kakek bernama Abdul Muttalib, memiliki ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, dan pamannya bernama Abu Talib. Apakah kau Abu Talib? Dia bilang iya. Lalu Abu Talib bingung, dari mana engkau mengetahui nama saya semua? Kata pendeta itu, kami temukan di dalam Injil. Jadi ternyata nama Nabi SAW itu dan nama memang keturunan sudah jelas gitu. Alasan kenapa Nabi SAW di sini memperkenalkan dirinya mengatakan, saya benar Nabi dan tidak ada kebohongan, saya keturunan Abdul Muttalib. Untuk menekankan kepada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang tahu itu nama disebutkan dalam Taurat dan Injil, memang ini benar Nabi, nggak ada kebohongan. Nah, ini informasi Nabi SAW tentang kenabian beliau. Kemudian beliau mengatakan juga di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, dan juga Imam Ahmad, di sini Imam Bukhari sebutkan dalam kitab tarikhnya, gitu kan. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan di nomor hadis 16.700, Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, Inni Abdullah wa khatamun nabiyyin wa inna Adama lamunjadilun fi tinatihi. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan penutup para nabi, dan sesungguhnya Nabi Adam masih terletak di tanah. Ya, sebagian ulama hadis mengatakan, ya penunjukan saya akan menjadi seorang nabi
terakhir dan penutup itu dari awal Adam diciptakan dari tanah. Jadi bukan baru sekarang, tapi memang dari awal diciptakannya Adam alaihissalam. Beliau juga bersabda di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dalam hadis 3535 dan Imam Muslim 2286. Kata Nabi SAW, "Mathali wa mathalul anbiya'i kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin wahidah. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين." Perumpamaanku dengan para nabi sebelumku adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah. Ia pun membangunnya dengan baik dan indah, kecuali satu tempat, kurang satu batu bata saja. Lalu orang-orang yang mengitari rumah itu berkata, yang sambil terkagum-kagum berkata, "Kenapa tidak dipasang batu bata satu ini ya, supaya bangunannya jadi sempurna?" Lalu kata Nabi SAW, "Akulah batu bata yang satu itu, sehingga menutup rumah itu menjadi sempurna," maksudnya kenabian. Tentu dari hadis ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau kita sudah tahu Nabi Muhammad SAW Nabi penutup, gitu kan? Nabi untuk alam semesta. Lalu apa yang membuat kita ragu untuk mengikuti risalah beliau SAW? Jadi tidak usah ragu, bangga menjadi umatnya. Dan juga kita bangga ya karena mengikuti Nabi SAW yang merupakan penutup para nabi. Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, riwayatkan Imam Bukhari nomor 15 hadisnya. Kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah seseorang di antara kalian akan sempurna keimanannya sampai dia mencintai aku melebihi anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Kalau Anda pernah dengar kisah palanya munafikin, pimpinan orang munafikin ya, palanya munafikin, dia yang menyebarkan fitnah bohong tentang perzinahan Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu ajma'in, gitu kan. Dialah yang banyak mengatakan pada saat marah dengan orang-orang muhajirin dan mengatakan kalau muhajirin nanti masuk Madinah kami akan membunuhnya karena mereka pendatang, menyebarkan fanatisme. Dia yang membela orang-orang Yahudi, dan pada saat dia meninggal pun Allah SWT melarang Nabi SAW untuk mensolatinya dan beristighfar untuknya. Waktu Nabi SAW disebarkan berita bohong tentang Aisyah berzina dengan Safwan oleh Ubaidillah, Nabi SAW mengatakan, "Kenapa ya ada orang yang menyakiti saya di keluarga saya, menyebarkan fitnah?" Lalu berdiri seseorang sahabat, siapa orang ini? Abdullah namanya. Siapa Abdullah ini? Anaknya Ubaidillah, anaknya si kepala munafikin tadi. Tapi di sini ulama hadis mengatakan Abdullah seorang sahabat yang tingkat imannya luar biasa, ikhlas kepada Allah. Ayahnya Ubaidillah orang munafik, pura-pura Islam, gitu kan? Abdullah berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, saya tahu siapa yang Anda maksud. Itu adalah ayah saya. Kalau Anda mau ya Rasulullah, saya akan penggal kepala ayah saya dan saya bawa di hadapan Anda." Abdullah berkata gitu. Sebentar, habis ini baru kita azan. Jadi dia berkata begitu. Lalu Nabi SAW pun terdiam. Abdullah melakukan perbuatan apa Bapak Ibu sekalian? Beliau pergi ke pinggir kota Madinah. Dia tahu ayahnya akan masuk Madinah. Lalu dia menghadang di pinggir jalan. Dia berkata kepada ayahnya, "Demi Allah, kalau Rasulullah SAW tidak mengizinkan Anda masuk ke Madinah, saya akan tidak akan izinkan. Dan kalau Rasulullah mengizinkan saya memenggal kepala Anda, saya akan penggal kepala Anda." Kata Ubaidillah, "Wahai Abdullah, saya ayahmu. Kenapa kau lakukan itu? Dan ajaran dari mana kau bawa?" Dia bilang, "Seperti saya katakan, selangkah kamu lewat, saya akan penggal lehermu." Gitu kan? Sampai Rasulullah SAW izinkan. Waktu Ubaidillah lihat anaknya serius menghenuskan pedang, dia pun tidak berani. Lalu diutuslah seseorang pelayan melapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk. Tapi jadi saksi bahasan kita adalah orang mukmin yang sebenarnya memang mencintai Rasulullah SAW di atas daripada kerabatnya. Allahu a'lam. Sebelum saya lanjutkan beberapa poin yang tersisa, saya mengajak Bapak Ibu untuk bertanya, terutama berhubungan dengan tema kita kalau memang ada yang masih belum difahami. Tapi kalau bisa dalam bentuk tulisan, ya tertulis di kertas sehingga bisa lebih sistematis, menghemat waktu, dan juga bisa lebih diringkas ya, apa yang ingin ditanyakan. Melanjutkan sisa dalil dalam poin yang ketiga, dalil nakli tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan pentingnya mengikuti beliau adalah hadis yang agung diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadisnya 7280, di mana beliau bersabda, "Kullukum yadkhulul jannata illa man aba,
Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Beliau bersabda, setiap orang di antara kalian pasti masuk surga. Bisa masuk surga kalau mau, gitu kan. Kecuali orang yang enggan, yang malah tidak mau. Para sahabat berkata, siapa yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga? Beliau bersabda, kata kuncinya, barang siapa yang mematuhiku, meyakini perintahku, meyakini risalahku, lalu menjalankan perintahku, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, niscaya pasti masuk surga. Dan siapa yang mendurhakaiku, menolak titah-titahku, melanggar apa yang telah aku larang, maka pasti dia termasuk orang yang enggan, artinya akan masuk ke dalam api neraka. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat mulia kepada kita, bahwasanya mengikuti Nabi SAW dan menerapkan apa yang beliau ajarkan dalam kehidupan sehari-hari, apapun sampai kita meninggal, cukup untuk menjadi tiket masuk ke dalam surga. Sebaliknya, siapa yang menolak untuk menerapkan ya apa yang Nabi SAW ajarkan, ya, tuntunkan, maka berarti dia orang yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Kemudian dikatakan di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2957. Kalau yang pegang buku di halaman 69, saya langsung masuk ke baris yang ketiga, karena dalil sebelumnya sudah saya jelaskan di awal-awal pertemuan. Man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata' amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia pasti taat kepada Allah, dan Allah sudah kita tahu pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Kemudian dikatakan, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka berarti dia telah durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat pada pemimpin pilihanku, jadi kebetulan hadis ini menitik beratkan kejadian kalau Nabi kita Muhammad SAW keluar memimpin peperangan atau sedang safar, maka beliau sering menunjuk sahabat jadi penggantinya. Seringkali Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Ibnu Ummul Maktum, dan banyak sahabat-sahabat yang biasa Nabi SAW tunjuk pada saat Nabi keluar berperang, itu menjadi pengganti beliau. Kata beliau, siapa yang mentaati pemimpin yang sudah aku pilih untuk menggantikanku sementara di Madinah, maka berarti dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin pilihanku tadi, maka dia berarti telah durhaka kepadaku. Telah durhaka kepadaku. Tentu ini sabda Nabi SAW juga dihubungkan oleh sebagian ulama dengan perilaku Bani Israel kepada Nabi Harun pada saat Nabi Musa alaihissalam. Tentu dia punya saudara ya, Nabi Harun, dua-duanya Nabi. Tapi Nabi Harun ini seorang Nabi, bukan Rasul. Dia hanya membantu ya saudaranya Musa alaihissalam yang memang tadinya Rasul, dan itu sesuai dengan permintaan Musa. Waktu Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tursina menerima kitab Taurat selama 40 hari, maka Harun diwakilkan oleh Musa alaihissalam untuk menggantikan beliau sebagai nabi dan pemimpin. Ya. Ternyata oleh Bani Israel dimaksiati. Seperti datangnya Samiri yang membuat patung. Ya. Dia membuat patung sapi, kemudian dari emas, lalu diajak Bani Israel untuk menyembah. Maka Bani Israel pun meninggalkan risalahnya Nabi Musa alaihissalam dan menyembah berhala tersebut. Waktu Harun alaihissalam ingatkan, mereka tidak mau tahu. Bahkan mereka mau membunuh Harun, mengancam, kalau Harun kau tetap ngomong terus, kami akan membunuhmu. Kami hanya akan menunggu Musa, kami tidak akuin kamu. Maka ini yang terjadi. Ternyata pimpinan yang ditunjuk oleh Musa alaihissalam dimaksiatin oleh mereka, tidak dipatuhi. Berarti sama saya tidak patuh kepada Musa, dan tidak patuh kepada Musa berarti tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Jadi ini termasuk relevannya dengan hadis Nabi SAW yang disebutkan tadi. Beliau tidak ingin terjadi seperti yang terjadi di Bani Israel. Maka siapapun yang ditunjuk jadi pemimpin di Madinah wajib dipatuhi oleh masyarakat muslimin pada saat itu. Gitu kan? Akhirnya Musa alaihissalam pun pulang pada saat itu, kemudian marah dengan adiknya Harun. Ya, kenapa kamu lakukan ini wahai Harun? Harun bilang, mereka tidak mau patuh pada saya dan mereka mau membunuhku. Maka Musa alaihissalam pun memanggil Samiri lalu menanyakan, kenapa kamu membuat patung ini? Dia bilang, saya cuma berpikir begitu saja terlintas. Saya anggap ini bagian daripada ajaran Nabi. Gitu. Maka Musa alaihissalam pun menghancurkan patung tersebut lalu mengusir Samiri keluar dari Bani Israel. Gitu kan? Tapi ini saksi bahasan
Kenapa Nabi SAW juga titik beratkan, siapa yang mentaati pemimpin yang aku pilih, maka dia berarti sudah mentaatiku. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ad-Darul Qutni, dan hadis ini sanadnya Hasan, di halaman 70 ya, paragraf pertama, kata Nabi SAW, "Idza kana yaumul qiyamati kuntu imamal anbiya'i wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghairu fakhrin." Pada hari kiamat nanti, akulah pemimpin para nabi. Sementara dalam hadis Bukhari yang lain dijelaskan, hari kiamat semua manusia akan berdiri di belakang nabi-nabi mereka, dipimpin oleh nabi mereka. Sementara pemimpin para nabi yang merupakan pemimpin manusia masing-masing yang mengikuti kaumnya, mengikuti nabinya pada saat itu adalah dipimpin oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan pada hari kiamat nanti aku adalah pemimpin para nabi, juru bicara mereka, dan pemberi syafaat kepada mereka. Perkataanku ini bukanlah satu kesombongan. Artinya aku memang pemiliknya, tapi aku tidak sombong dengan itu. Jadi juga pelajaran yang menunjukkan bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW yang mulia, walaupun beliau diberikan kedudukan yang tinggi, kelebihan yang banyak, beliau tetap tidak menyombongkan diri. Juga beliau mengatakan di dalam hadis yang lain, riwayat Tirmidzi nomor 3613 dan Imam Ibnu Majah menyebutkan di nomor 4314 serta Imam Ahmad nomor 20.748 hadisnya dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa yaumal qiyamah wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'." Aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat kelak. Secara mutlak nggak ada yang memimpin kecuali aku, semua manusia. Orang yang pertama kuburannya terbuka pada hari kiamat. Ya, karena hari kiamat kita dibangkitkan, kuburan kita akan terbuka. Di dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, kalian nanti akan Allah SWT akan menurunkan hujan, yang hujan ini akan menetesi tulang ekor kalian, lalu kalian tumbuh keluar dari tanah itu seperti tumbuhnya tanaman. Dan akulah orang yang pertama terbuka, ya, kuburannya. Kemudian dikatakan, dan orang pertama yang memberikan syafaat serta orang pertama yang dikabulkan syafaatnya. Syafaat ini pertolongan agar diberikan, ya, diterima, dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala.